Jadi bentuknya R Markdown itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa naruh kode, kita bisa naruh teks biasa, terus ada persamaan matematis juga. Sama ini ya bakal jadi plot tersendiri. Nah, hasilnya itu nanti seperti ini. Jadi sebuah dokumen yang cukup rapi lah istilahnya. Jadi ada persamaan matematikanya, nulisnya rapi, terus teksnya juga rapi, kodenya ada, berupa tabel juga ada, plot juga ada. Oke, sekarang kita bahas caranya. Yang pertama, setelah menginstal ini semua, kita bisa membuka file dengan new file terus R Markdown. Nah, di sini nanti akan muncul window baru. Untuk window barunya ini kita bisa mengisikan judul, terus nama, sama output yang dimau apa. Bisa HTML, bisa PDF, bisa Word, bisa. Untuk sejauh ini, apakah ada permasalahan? Mungkin ada yang error saat menginstal. Code yang tadi aman ya, berarti kalau misalnya aman, nggak ada yang error, mungkin bisa dilanjut lagi. Oh, masih progres. Ya, soalnya memang package-nya ini agak berat ya, jadi harap sabar sedikit dulu. Mungkin sambil nunggu berapa menit dulu ya. Mungkin sambil sharing-sharing sedikit, ada yang udah pernah pakai R Markdown sebelumnya? Harusnya ada sih. Sharing-sharing aja. Kalian pakai R Markdown itu biasanya buat apa? Kayak gitu. Ada yang mau menyampaikan mungkin? Kayaknya kemarin waktu ada kok sempat yang share screen terus dia codingnya itu pakai R Markdown juga ada. Dia aku lupa namanya siapa. Oke, lanjut. Gini, setelah kita, ya nanti kalau misalkan mau mengekspor atau di sini istilahnya adalah knighting, merajut lah istilahnya. Merajut itu kita bisa mengklik knight di sini. Kalau dokumennya mau diekspor. Bikin dulu R Markdown. Kita bikin dokumen, misalkan basic R Markdown.
Oke, ini aku hapus dulu semua. Nah, yang baris-baris atas ini kita nyebutnya header. Header ini digunakan untuk istilahnya opsi-opsi apa aja yang mau kita berikan di dokumen kita. Title-nya, terus penulisnya siapa, tanggal penulisannya kapan, terus output-nya berupa apa. Ini misalkan kita mau bikin banyak juga bisa. Departemen Statistika, terus Universitas Brawijaya misalkan seperti ini. Nah, tombol ini nanti kita gunakan untuk naiknya. Mau kita buat ke HTML, PDF, atau Word. Tapi kalau saranku HTML atau PDF aja. Soalnya kalau misalkan Word ini dia tulisannya masih berantakan kayak gitu, nggak terlalu rapi. Oke, next. Jadi di dalam Markdown itu ada 2 elemen, yaitu ada plain text dan chunk. Chunk ini berfungsi untuk menuliskan sintaks bahasa pemrograman. Diawali dengan tanda 3 petik ini, dan diakhiri juga 3 petik ini. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita isikan bahasa apa yang mau kita pakai. Kita mau pakai Python bisa. Tapi tentunya harus sudah punya Python ya di komputer masing-masing. Kita pakai R. Atau bisa ini klik di sini, new code. Mau bahasa apa yang kita pakai? SQL, Stan, C++, Bash, terserah. Atau kita klik ctrl plus alt plus i. Ada chat. Oh iya kak. Oh sorry. Makasih Ulfa. Oke, aku ulangi ya. Jadi untuk membentuk kode baru kita bisa menggunakan tanda petik ini. Diawali dan diakhiri sama tanda ini. Terus yang di awal kita isikan kurung kurawal, dalamnya ini adalah bahasa pemrograman apa yang kita pakai. Misalkan kita mau pakai R, atau kita mau pakai Python, atau kita mau pakai C++. Itu. Tapi ya, untuk saat ini kita fokusnya ke R dulu. Atau kita bisa mengklik tombol ini yang ada plus ada C, terus mau bahasa apa yang mau kita gunakan R gitu. Atau shortcutnya adalah Ctrl Alt I. Ini shortcutnya. Nah, selain elemen chunk atau kode ini, ada elemen plain text. Plain text ini seperti ini. Ini cuma plain text aja. Ini bukan kode. Ini tidak akan menghasilkan error. Nanti kalau misalkan sudah jadi, nah plain text itu seperti ini. Ini plain text. Terus kalau kode itu seperti ini. Ya kan ada kayak semacam di highlight gitu. Ada backgroundnya warna abu-abu. Sedikit abu-abu. Kalau kode seperti itu.
terus fontnya juga beda. Oke, lanjut. Nah, jadi ini adalah plain text. Jadi tidak diawali dan tidak diakhiri oleh apapun. Ya, kita cuma tinggal nulis apa adanya gitu. Terus kalau kode seperti yang aku bilang tadi, diawali dan diakhiri tanda kutip 3 kali. Kutip, 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 kutip. Tapi kutipnya pakai yang ini ya, yang di sebelahnya angka 1. Oke, kita coba. Ini adalah plain text. Ini adalah teks biasa. Ini ada tombol play di sini. Ini gunanya buat ngeran semua kode yang ada di dalam cang itu. Nah, dia akan hasilnya akan langsung ada di bawahnya. Oke, sekarang kita coba kita naik dulu. Nah, setelah diklik akan jadi seperti ini. Ini teks biasa, ini judul, penulis 1, ini penulis 2, terus tanggalnya. Ini adalah teks biasa, terus kalau ini kode, ini adalah outputnya. Sampai sini apa ada yang error? Ada yang masih proses install nggak? Oke, ngomong-ngomong terkait plain text ya. Plain text ketika kita aplikasikan, ini misalkan kita enter gitu. Jadi harapannya kita mau bikin 2 baris tersendiri, masing-masing baris. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua. Ketika kita knit, dia akan tetap menjadi satu baris. Meskipun di R-nya kita sudah membuat 2 baris. Kalau kita tujuannya itu ingin membuat istilahnya paragraf baru atau baris kalimat baru gitu. Nah, untuk membuat baris baru itu kita perlu sedikit trik. Baris 1, terus baris 2. Nah, ketika kita mau membuat baris baru, ini spasinya jangan cuma 1, tapi spasinya harus 2. 1, 2, terus di enter. Atau baris 1, enter 2 kali, baris
2. Nah, ini baru LR mengenali dia kita mau membuat baris baru. Aku ulangi, caranya adalah cara pertama adalah dengan menggunakan spasi ganda. Titik, spasi, spasi. Atau memberi satu space baru. Jadi di enter 2 kali. Enter, enter. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, ini udah. Nah, ini yang aku tadi katakan mirip sama WhatsApp Messenger, yaitu ada di styling teksnya. Markdown itu dibuat semudah mungkin agar pengguna itu bisa menulis dan membacanya semudah mungkin. Kalau misalkan di HTML itu untuk sekedar membuat teks tebal atau bold itu harus diberikan seperti ini, strong. Nah, di Markdown kita cukup memberikan beberapa kombinasi tanda baca biar dikenali menjadi style-style teks gitu. Misalkan kalau kita mau membuat teks miring, itu harus diapit sama tanda bintang. Kalau tebal, tanda bintang 2 kali. Lalu untuk coret, tanda tilde 2 kali. Terus 3 atas, 3 bawah. Subscript sama superscript maksudnya. Sama kode. Oke, aku buat di sini. Ini adalah teks tebal. Gini. Ini adalah teks miring. Nah, dia jadi bold, sama dia jadi italic. Ini bold, ini italic. Kita lanjutkan, misalkan subscript ya tadi, coret. Ini adalah teks yang dicoret. Subscript. Subscript ini misalkan kita mau bikin Y, tekan H, atau superscript. Kilometer persegi.
Terus untuk kode misalkan function rnorm digunakan untuk membangkitkan bilangan acak berdistribusi normal. Ini superscript di bawah, superscript di atas, terus kode. Ini kode function rnorm digunakan untuk membangkitkan bilangan acak berdistribusi normal. Ini beberapa styling teks yang bisa digunakan untuk di R Markdown. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, aku mau menambahkan sedikit kok. Oke, silakan. Teman-teman ini sambil dicoba sendiri ya di laptop masing-masing. Karena sesuai dengan kita sampaikan di awal dulu, kalau tugas yang akan kita berikan itu menggunakan R Markdown ini. Jadi teman-teman harus mencoba sendiri step by step-nya gimana. Ya, aku ya. Yes. Kalau misal ada yang bingung atau error atau apa, silakan ditanyakan. Mumpung ini kita lagi bahas R Markdown-nya. Monggo aku lanjut. Oke. Nggak ada yang ditanyakan ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke heading. Heading ini digunakan kalau misalkan kita mau bikin bab atau subbab. Jadi heading 1, heading 2, dan seterusnya sampai heading 6. Kita cukup menambahkan pagar aja. Tanda pagar. Misalkan kita di sini mau menuliskan bab 1. Bab 1. Itu tentang chunk dan plain text. Subbab 1.1 adalah plain text. Lalu subbab 2, subbab 1.2 maksudnya, adalah kode Jung. Nah, di sini kita bikin bab baru. Ini adalah styling text, misalkan seperti ini. Jadi untuk bab yang pertama kita pakai pagar 1, terus pagar 2. Nah, nanti kalau misalkan mau bikin yang lebih spesifik lagi, pagarnya bisa ditambah 3, 4, 5, sampai 6, maksimal 6. Nah, dia akan membentuk apa ya sini, text heading tersendiri. Misalkan nanti bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 seterusnya apa, bab 5 daftar pustaka, misalkan seperti itu. Next,
bullets dan quotes. Bullet ini digunakan untuk poin, kita menuliskan poin-poin. Bullets and quotes. Misalkan ciri-ciri distribusi normal. 1. Memiliki parameter bla bla. Memiliki bentuk kurva seperti lonceng. Terus 3 apa 4 bla 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 gitu misalkan. Selain menggunakan angka, kita bisa menggunakan kayak poin gitu. Kita kasih minus. Atau tanda bintang. Tapi setelah bintang harus ada spasi ya. Terus sebelum dan sesudah poin-poin ini harus ada dikasih kayak semacam space gitu. Akan jadi poin-poin seperti ini. Ini menggunakan angka, yang ini menggunakan poin. Bulutan-bulutan gitu. Bulutan kita bisa menggunakan tanda minus atau tanda bintang. Ini aku hapus saja. Terus selanjutnya adalah quotes. Quotes ini misalkan kita mau menuliskan tentang teorema limit pusat. Berbunyi sebagai berikut. Apapun distribusinya, sebaran penarikan contoh akan mendekati distribusi normal, misalkan seperti ini. Nah, dia akan kayak membentuk quote tersendiri gitu. Font dan ukurannya pun berbeda sama yang teks, yang plain teks biasa. Sampai sini aman? Apakah ada kendala? Aman ya? Oke.
Selanjutnya adalah plot dan gambar plot. Nah, untuk plot ini kita bisa menginputkan dari kode jeng atau dari gambar yang kita miliki di komputer kita masing-masing. Plot dan gambar. Kita bahas tentang plot dulu. Misalkan kita mau membuat X adalah R0. Isinya 100, terus rata-ratanya 0, tanda deviasinya 3. Lalu kita plotkan. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita tambah, kita bikin gambar yang dari komputer kita sendiri. Kita kasih tanda seru, terus kurung siku, buka kurung siku tutup. Dilanjutkan di dalamnya adalah tanda kurung yang diisi letak di mana gambar kita berada. Misalkan di sini belajar R. PNG. Logo R. Nah, contohnya seperti ini. Ini plot yang kita bentuk. Ini kodenya. Terus ini hasil plotnya. Terus ini gambar yang kita ambil dari direktori kita, dari komputer kita sendiri. Nah, selain dari komputer kita sendiri, kita bisa juga ngambil dari internet. Asalkan kita tahu webnya. Kita coba aja mungkin. Ini kita copy link, ada nggak sih? Copy link address. Kita masukkan ke sini. Nah, pecah gambarnya. Entah kenapa ini. Ini mungkin kita bisa tambahkan biar lebih enak lihatnya. Random plot random.
Terus yang ini kita kasih alternatif teks namanya. Ini logo. Ini untuk menunjukkan judul dari plotnya. Terus ini alternatif teks dari gambar ini. Alternatif teks itu kayak cantolan gitu. Jadi kita mau menunjukkan gambar itu maksudnya apa, keterangannya apa. Jadi nggak cuma sekedar gambar kita taruh gitu aja. Next adalah yang cukup unik dan seru, tabel. Tabel ini kita bisa membuat manual. Caranya kita bikin dulu. Nama kolomnya adalah misalkan tipe data sama contoh. Nah, ini kolom pertama, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Untuk memisahkan antar kolom kita pakai tanda garis. Garis ini untuk memisahkannya. Memisahkan antara kolom 1 sama kolom 2. Setelah itu, kita bikin baris baru yang isinya garis aja. Numerik. Ini nggak harus sejajar, nggak apa-apa sih. Salah. Apa di sini aku lihat? Oh. Adalah 17,7. Logikal itu contohnya adalah true. Akan terbentuk tabel baru kayak gini. Tapi secara default di R Markdown akan mengenali teks yang di baris-barisnya itu akan rata kiri semua, align left semua. Nah, gimana kalau misalnya kita mau mengaturnya ke rata kanan? Rata kanan kita bisa memainkan di garis-garis ini. Di sini kita tanda titik 2 di yang paling kanan. Terus ini juga tanda titik 2 di paling kanan. Artinya nanti dia akan mengenali bahwa kolom pertama itu rata kanan, kolom kedua juga rata kanan. Nah, jadinya rata kanan semua. Kalau salah satu rata kiri juga bisa. Nah, kolom pertama rata kanan, kolom kedua rata kiri. Nah, gimana kalau misalkan mau rata tengah? Kalau rata tengah, kanan dan kiri tinggal dikasih tanda titik 2 ini.
dua-duanya ke rata tengah. Kita mau ngasih alternatif teks juga di tabel kita. Setelah kita membuat tabel, kita kasih space. Di sini kita kasih space. Terus kita tambahkan teks. Apa yang misalkan tabel, tipe data, dan contohnya. Nah, ini akan menjadi alternatif teksnya. Loading ya. Nah, ini alternatif teksnya, ini tabelnya. Sampai sini, so far so good. Apakah ada yang mengalami kendala? Nah, nanti gimana kalau misalkan kita mau memasukkan data, apa kita perlu ngetik satu persatu? Enggak, kita nggak perlu ngetik satu persatu. Kita bisa memanfaatkan function dari R juga. Nah, misalkan kita pakai data cars ya. Nah, seperti ini. Tapi sayangnya kalau kita menggunakan langsung seperti ini, datanya tidak akan membentuk suatu tabel. Datanya cuma plain output dari R aja. Nah, kalau mau formatnya dalam bentuk tabel, kita perlu agak sedikit manipulasi. Aku kasih aja dulu library Magritte R. Kita bisa pakai memanfaatkan function dari knit R ini. Jadi cars kita head 10 saat 20 deh. Terus kita jadikan pakai kabel. Kita kasih caption data cars. Nah, dia akan bentuknya menjadi tabel. Bandingkan yang kayak tadi yang hasilnya cuma plain aja. Ini jadinya tabel sama kayak ini.
Selanjutnya, oh iya, ini deh, sampai sini dulu deh. Ada yang kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Kak, mau nanya, Silakan. kalau gambar yang kita masukin itu bisa di resize nggak ya? Itu kan misalnya gambarnya terlalu gede, terus kita kecilin Oh, gitu, bisa. bisa nggak Kak, Bisa. ngaturnya? Jadi di plot ini tadi, ini kan ada gambar gear. Itu diklik aja, use custom figure size. Berapa inci, 3x4, misalkan seperti itu. Tinggal dinaik. Jadinya lebih kecil. Kalau yang ini, bentar, aku kayaknya lupa. Ini kayak gini kalau nggak salah ya. Misalkan kita jadikan 50% PIDTH. Aku lupa kalau misalkan yang ini caranya gimana. Mungkin nanti teman-teman atau minggu depan aku cariin caranya. Kak, makasih Kak. Sama-sama. Oh, nggak berhasil. Apa ada yang ingin tanya lagi? Gambar, dah. Next, ini yang cukup seru, yaitu menuliskan rumus. Menuliskan rumus yang bersamaan seringkali dibutuhkan saat buat laporan. Nah, kalau di R Markdown kita bisa memanfaatkan dengan bahasa LaTeX. Bahasa LaTeX ini sebenarnya teman-teman udah cukup familiar sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman bikin laporan di Word. Aku contohin ya. Jadi kita bikin ALT sama dengan untuk bikin equation. Terus kita mau bikin alpha misalkan. Jadi ada garis miring. Garis miringnya bukan garis miring yang seperti ini, bukan. Garis miring yang lain. Miringnya ke arah lain. Kita spasi. Nah, jadinya akan menjadi huruf Yunani. Kalau garis bawah itu untuk tulisan yang dikecil, GT sama dengan Y-1. Ini kita kasih ke apa? I. Min Y T min 2 Pi I2. Nah, sebenarnya ini sebenarnya itu adalah bahasa LaTeX. Di R Markdown itu kita bisa memanfaatkan function LaTeX ini juga. Ada dua jenis, yaitu ketika kita ingin menyisipkan dalam kalimat atau menampilkan dalam pada baris baru dengan menggunakan tanda $. Misalkan distribusi normal memiliki parameter mu dan sigma kuadrat.
sorry, harus dikasih tanda ini. Nah, mu dan sigma kuadrat. Atau ketika kita ingin membentuk parameter persamaan baru yang di baris baru, kita bisa pakai yang tanda dolarnya double. Di antara double ini kita masukkan persamaannya, misalkan mu dari X adalah frak ini adalah pecahan X1 plus X2 plus X3 plus C dot, bukan C dot, tapi dots, titiknya banyak, plus xn dibagi dengan n. Nah, ini yang kalau di dalam kalimat yang hanya menggunakan satu tanda dolar, yang ini membuat persamaan di baris baru dan center itu menggunakan tanda dolar ganda. Tapi resikonya teman-teman harus tahu ini bacanya, tulisannya adalah MU, bukan MIU, bukan MYU, tapi MU. Terus ini sigma, S-nya kecil. Kalau S-nya besar, nanti sigmanya jadi beda. Jadi ini juga sigma, yang ini juga sigma. Tapi ini pakai S kecil, ini pakai S besar. Teman-teman bisa cari di internet aja how to write bla 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 in LaTeX. Kalau misalkan nggak tahu, nanti teman-teman bisa cari. Atau kalau nggak mau ribet, misalkan kita mau dari data cars ini ya, data cars. Kita mau bikin this speed. Kita misalkan mau membuat persamaan dari model ini. Jadi this sama dengan misalkan ini beta 0 plus beta 1 dikalikan dengan speed plus per epsilon. Nah, daripada kita menuliskan manual seperti ini, kita bisa menggunakan equationmatic namanya. Library equationmatic. Model 1 deh. Model 1 adalah LM ini.
Terus kita mau menuliskan persamaan regresinya. Bentuk regresinya adalah ekstrak EG model 1. Nah, ini akan jadi, udah jadi seperti ini. Kita nggak perlu repot-repot nulis dari awal. Ini udah ada langsung otomatis. Tapi di sini kita harus menambahkan semacam option baru. Kita tambahkan results, tambahkan assist, result assist. Jadi R ini adalah bahasanya. Setelah tanda koma ini adalah opsi dari kode jung yang akan dihasilkan. Ini yang kita bikin sendiri. Ini yang otomatis dari equation matic. Kita pakai ekstrak EG. Tapi gimana kalau misalkan kita mau memunculkan angkanya? Bisa. Dan kita juga terkadang males kalau misalkan harus mengcopy ini ke sini. Terus beta satunya ini kita kopikan ke sini. Nah, itu kan bakal lama. Nah, biar agak cepat sedikit, kalau mau agak cepat sedikit, kita bisa menggunakan use F. Kita atur menjadi true. Nah, otomatis angka-angkanya akan terganti. Karena udah ada modelnya, berarti nggak perlu error. Oke. Kalau aku mau menghilangkan ini, jadi yang ditampilkan hanya hasilnya saja, itu juga bisa. Jadi kan kita ingin menyembunyikan lah istilahnya. Menyembunyikan kode, kita hanya ingin memunculkan hasilnya saja. Kita bisa pakai yang tanda gear ini. Outputnya bisa dipilih mau menampilkan outputnya saja, menampilkan output dan kodenya, tidak menghasilkan apa-apa, tapi kodenya tetap di run, atau tidak menampilkan apa-apa, tapi kodenya tidak di run, jadi cuma pajangan aja. Kalau mau menyembunyikan kodenya, kita hanya menampilkan outputnya saja berarti. Nah, ini udah nggak ada kodenya, hanya hasilnya saja yang ditampilkan. Ini berlaku untuk semua yang menggunakan kode jung. Misalkan ini juga bisa, ini juga bisa. Ini berguna ketika misalkan kita di laporan mau menginputkan data, tapi kita nggak mau menampilkan isi folder dalam laptop kita,
harus masuk ke folder apa, folder apa itu nggak perlu kan kadang. Nah, itu bisa kita sembunyikan saja. Nah, ini juga ada beberapa referensi. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini hasilnya itu selalu ada tanda pagar ganda gini. Ini kan agak nggak enak untuk dilihat. Nah, untuk menghilangkannya, kita bisa kasih opsi komen. Komen kita kasih tanda kutip ganda gini. Ketika di Meet, dia akan menghilangkan tanda pagar ganda itu tadi. Nah, jadinya lebih bersih, lebih enak dilihat. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak mau nanya, Kak. Iya, silakan. Ini waktu install library Equatiomatic itu punya aku error, tapi nggak ngerti maksud error ini. Bisa minta tolong share screen saja. Oh iya Kak, izin share screen ya Kak. Oke. Udah kelihatan Kak. Equatiomatic. Ini. Bentar. Di install di package kayak biasanya nggak bisa ya? Bisa nggak? Sebentar Kak. Udah di install? Tadi udah diinstal sih. Oh, harus pakai AirTools ternyata. Oh gitu. Iya nggak sih? Kayaknya iya, tapi nggak tahu lagi. Coba di run lagi bisa nggak? Di yang tadi di RMD, Rmarkdown. Ini. Itu tanda play itu kanan. Ini. Ya itu bisa diklik kok. Klik aja. Nah. Tapi tadi juga yang di tiny text gitu gini juga Kak. Berarti emang harus ini Kak. Harus di Oh, enggak kok, enggak apa-apa. Kenapa Kak? Enggak apa-apa kayaknya kalau itu. Tapi di Knit bisa nggak? Tadi itu pas turun gini terus. Padahal udah diinstal. Oh, harus install Xfun dulu bisa nggak? Install gimana? Itu di package, install package. Oh. Bentar Kak. Xfun. Di no aja. No aja. Iya. Ini bias. Iya.
Kita coba yang tiny text. No, Ini tutup gini. no. Ya. Sama Kak. Oh, nggak bisa ya. Ya, nggak tahu juga. Oh, tapi tadi sejauh ini di Grid bisa nggak? Ntar aku cari caranya dulu. Mungkin ke depan aku sampaikan. Kalau tadi kan nggak pakai tiny text ya Kak. Itu nggak apa-apa. Oh, oke. Oh, kalau pas pakai mungkin kayak gini lagi Kak. Ya, jadi tiny text itu untuk kalau misalkan kita hanya ya, kita mau mengekspor ke PDF aja. Tapi kalau enggak ya enggak masalah. Oh gitu. Ya udah Kak. Gitu. Cuman itu aja sih Kak tadi errornya. Oke. Ya, Terus untuk Arnold, oke, nanti apa codingnya aku share kok di Google Classroom. Makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, Aku setelah mau nanya. Oke, silakan. Itu kalau di save PDF itu langsung jadi PDF file gitu ya, Kak? Kok punya aku enggak ya, Kak? Jadinya apa kalau di punyamu? Sebentar. Ya, bisa di-share screen aja. Oh, jadinya PDF, tapi tampilannya beda sama punya aku, Kak. Gimana tampilannya? Bisa minta tolong dilihat. Tampilannya versi yang di tengah itu loh, Kak. Sebentar. Mana share screen? Ini, Kak. Yang langsung di tengah, nggak yang di pinggir. Enggak di pinggir gimana? Beda sama punya kakaknya yang tadi di share screen gitu, Kak. Nggak Kalau ngaruh sih sebenarnya. sebentar, aku share punya aku ya. Sama kok sebenarnya itu, hanya beda apa? Beda aplikasi untuk membukanya aja. Ya, plain seperti ini kan ya. Oh, iya sih, Kak. Ya, sama. Iya, iya. Oke. Ada lagi? Enaknya kalau dulu aku ngerjain tugas pakai ini tuh setiap output nggak perlu aku screenshot gitu loh. Jadi ya kalau misalkan ada yang berubah di kodenya, ya aku nggak perlu screenshot lagi, kopas lagi ke Word, itu kan nggak perlu. Cukup aku ganti di satu file di R Markdown-nya, ya udah jadi. Itu enaknya. Oke, kalau nggak ada, ya ada lagi nggak? Kalau nggak ada, sebelum kita akhiri, kita bahas dulu tentang tugas akhirnya. Ini project-nya. Oke, ada chat. Oh, bukan. Dari ini ternyata. Ini formatnya, nanti aku kirimkan ke Google Classroom. Ini nanti judul, oh ya, untuk analisisnya kalian boleh pakai analisis apapun, regresi, ANOVA, deret waktu, spasial, SPM juga boleh, terserah. Nanti kalian isi di sini, tapi judul laporannya bukan laporan praktikum bla 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 gitu, bukan, tapi ya analisis regresi berganda
pada data ini, tahun ini, misalkan seperti itu. Jadi benar-benar kalian memposisikan diri sebagai orang yang membuat laporan, bukan untuk sekedar mengumpulkan tugas. Tanggal mungkin bisa kalian isi pakai bulan dan tahun aja, nggak perlu tanggal spesifiknya. Terus ini juga outputnya, kalau yang tadi sebelumnya kita di sini menggunakan HTML dokumen, ini kita pakai PrettyDoc. Nanti kalian install dulu package-nya PrettyDoc. Lalu tema. Nah, tema ini menyesuaikan kelasnya masing-masing. Jadi udah aku sediakan di sini. Kelas E itu pakai Keyman, terus F pakai tactical, G pakai arsitek, H pakai HPSTR. Selain itu yang di sini tetap, jadi yang diubah cuma tema, tanggal, penulis, sama nama, sama judul. Nah, ini dibiarkan aja apa adanya gini. Ini nanti kalian hapus, ini cuma notes kecil aja. Nah, sekarang isinya. Isinya yang pertama ada pendahuluan, latar belakangnya apa, kalian tulis di sini. Terus sama juga tinjauan pustakanya masuk di pendahuluan, statistika deskriptif itu apa, pengendalian mutu itu apa, kalau misalkan materinya pengendalian mutu. Nanti ini sesuaikan aja sama analisis yang teman-teman pakai. Data, kalau misalkan datanya teman-teman adalah data sekunder, teman-teman sebutin asalnya dari mana, citasinya, teman-teman sebutkan sumbernya. Datanya menceritakan tentang apa, misalkan seperti itu juga. Atau kalau misalkan datanya bangkitan, teman-teman membangkitkan harus ada data awalannya, kayak yang sebelum lebaran aku jelaskan itu. Jadi kita nggak bisa membangkitkan data pakai awang-awang sekedar norm aja, tapi harus ada data pendahulunya dulu. Lalu source code. Source code ini kalian tampilkan di sini juga. Library apa yang dipakai, membangkitkan datanya, caranya seperti apa kalau datanya data bangkitan. Kalau datanya inputan, ya teman-teman jelaskan juga di sini menggunakan function apa untuk membukanya. Ini aku juga sertakan contoh-contohnya. Nah, untuk setiap coding itu teman-teman harus menjelaskan seperti ini, misalkan data dibangkitkan dengan cara simulasi apa. Misalkan simulasi Monte Carlo. Terus function yang digunakan itu apa? Function yang digunakan itu punya argumen apa? Isinya apa? Argumen ini berfungsi untuk apa? Karena teman-teman di sini mata kuliahnya adalah komputasi statistika, jadi harapannya di sini teman-teman lebih menitik beratkan pada codingnya daripada hasil pembahasannya. Hasil pembahasan tetap ada, tetap rinci, tapi yang lebih diperinci, sangat-sangat diperinci adalah di bagian source code-nya. Teman-teman harus bisa menjelaskan function ini fungsinya untuk apa, argumennya apa. Dan lebih baik lagi kalau misalkan teman-teman punya cara manual daripada hanya sekedar pakai function aja. Itu nanti akan jadi nilai plus. Hasil pembahasan juga ya sedetil mungkin. Jadi nggak cuma sekedar rata-ratanya adalah sekian, udah titik. Itu kalau bisa jangan. Apa ya insight apa yang teman-teman dapatkan dari hasil itu?
Kalau misalkan statistika deskriptif, ya dijelaskan artinya rata-rata itu apa, interpretasinya seperti apa. Terus kalau diaplikasikan ke data real, ke data aslinya itu bunyinya seperti apa. Kalau korelasinya tinggi, artinya apa. Terus dikaitkan juga dengan kasusnya, apakah ini masuk akal atau enggak. Seperti itu. Itu teman-teman rinci di hasil dan pembahasan. Terus daftar pustaka, teman-teman terserah mau pakai cara penulisan apa. Mau pakai IEEE atau Harvard, terserah. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Ini aku kasih mulai hari ini. Teman-teman udah bisa ngerjain mulai hari setelah ini. Terus untuk upload di AirPubs-nya aku jelaskan di pertemuan minggu depan sambil bahas-bahas selama pengerjaan itu teman-teman ada kesulitan apa. Jadi harapannya teman-teman udah nyoba, terus aku kesulitan di sini, itu dibahas bareng seperti itu. Untuk analisisnya diusahakan yang cukup advance ya, Rek. Maksudnya jangan cuma statistika deskriptif doang gitu, atau cuma pengambilan sampling gitu doang, janganlah. Seenggaknya analisis inferensi apa yang dipakai. Analisis inferensi, jangan analisis deskriptif aja. Aman? Ada yang ingin ditanyakan? So far, so good. Kalau tidak ada, mungkin aku kembalikan lagi ke Mbak Nisa atau Kak Widi. Sebelum ke Nisa, mungkin aku dari kita dari asisten mau ini ya, karena pertemuan pertama setelah Idul Fitri kemarin, mungkin kita minal aidin kali ya. Kita minta maaf kalau misalnya kita ada salah kemarin. Ya itulah intinya ya, kita minta maaf, saling memaafkan karena kemarin Idul Fitri, jadi sama-sama. Kalau misalnya teman-teman agak susah ataupun agak bingung, jangan sungkan buat nanya-nanya ke aku, ke Diego, dan teman-teman yang lainnya. Lebih tepatnya ke Diego sih ya guys. Diego, Arul, itu ya, tekankan. Nah itu sih dari kita minta maaf. Mungkin itu tambahan dari aku dikit. Mungkin bisa ke Nisa. Ya, teman-teman mau ada yang ditanyakan lagi mengenai tugas atau apa? Udah nggak ada ya? Langsung ditutup aja apa gimana kok? Boleh. Oh iya, mengingatkan bagi yang belum presensi, segera melakukan presensi ya di GCR seperti biasa. Batas presensinya sampai pukul 13.15. Mungkin cukup sekian ya, Ko, untuk pertemuan praktikum siang hari ini. Kami Halo? Oh. Aku mewakili kakak-kakak praktikum. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Dicicil untuk laporan praktikumnya biar nggak terlalu berat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kendala error atau apa, silahkan ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Sekian,
praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam.